Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franky, NIM 2720038 dengan tugas PPT dosen pengampu DR Dharma Putra MPQ. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit yaitu tentang evaluasi proses dan hasil pembelajaran biologi. Baiklah, langsung saja pengertian asesmen formatif dan asesmen sumatif. Pengertian asesmen formatif. Asesmen formatif adalah proses pengumpulan data mengenai sejauh mana kemajuan siswa dalam menguasai kompetensi yang ditargetkan. Pengertian asesmen sumatif. Pengertian asesmen sumatif adalah penilaian yang dilakukan pada setiap akhir satu satuan waktu. Penilaian sumatif mencakup lebih dari satu pokok, satu bahasan yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana siswa setelah dapat berpindah dari suatu unit pembelajaran ke unit pembelajaran berikutnya. Peranan dan fungsi asesmen formatif dan asesmen sumatif. Pertama, asesmen formatif. Kedua, untuk guru. Ketiga, mengawasi pembelajaran. Keempat, murid. Kelima, memastikan perkembangan. Keenam, murid. Ketujuh, mengecek pemahaman murid. Kelapan, untuk murid. 9. Mengevaluasi pembelajaran. 10. Sendiri. 11. Mengembangkan pengetahuan. 12. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, meningkatkan kekuatan. Peranan dan fungsi asesmen sumatif. Asesmen sumatif untuk guru. Mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Kedua, meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya untuk murid. Ketiga, memahami performa di akhir unit pembelajaran. Keempat, memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir tujuan pembelajaran. Menjelaskan hubungan antara konstruksi butir soal dengan kualitas suatu tes hasil belajar. Konstruksi setiap butir soal dilakukan dengan harapan dapat menemukan berbagai informasi, pada dasarnya merupakan umpan balik atau feedback guna melakukan perbaikan, pembenahan dan penyempurnaan kembali terhadap pada butir-butir soal sehingga pada waktu yang akan datang tes hasil belajar yang disusun atau dirancang oleh guru mampu menjelaskan tentang etika tes. A. Kerahasiaan hasil tes. Setiap pendidik dan mengajar wajib melindungi kerahasiaan hasil tes, baik secara individual maupun secara kelompok. Hasil tes hanya dapat disampaikan kepada orang lain bila ada izin dari peserta didik yang bersangkutan atau yang bertanggung jawab terhadap peserta didik. B. Keamanan tes. Tes merupakan alat pengukur yang hanya dapat digunakan secara profesional. Dengan demikian, tes tidak dapat digunakan di luar batas yang ditentukan oleh profesionalisme pekerjaan guru. C. Interpretasi hasil tes. Hal yang paling mengandung kemungkinan penyalahgunaan tes adalah penginterpretasian hasil tes secara salah. Karena itu maka interpretasi hasil tes harus diikuti oleh tanggung jawab profesional. Bila hasil tes interpretasi secara tidak patut dalam jangka panjang akan dapat membahayakan kehidupan peserta tes. Jadi, penggunaan tes. Tes hasil belajar haruslah digunakan secara patut. Bila tes hasil belajar tertentu merupakan tes baku, maka tes tersebut harus digunakan di bawah ketentuan yang berlaku bagi pelaksana tes baku tersebut. Tidak ada tes baku yang boleh digunakan di luar prosedur yang diterapkan oleh tes itu sendiri. Baik, mungkin hanya itulah yang bisa saya jelaskan. Kalau ada kata dan salah saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.